Saya ambil contoh. Kalau bicara radikalisme terorisme, mengapa bisa terjadi? Ada pola yang sederhana. Walaupun saya bukan mensimplifikasi, bukan menyederhanakan ya, tapi contoh saja pola sederhana cuci otak itu begini, Pak. Saya mau bertanya, jawab aja apa adanya. Kalau suruh milih Bapak Ibu, milih Al-Quran atau Pancasila? Enggak usah takut, enggak akan ditangkap sama Pak Babin, enggak. Pilih Al-Quran atau Pancasila? Ini jujur-jujuran jawabnya ya, karena dekat musola kita kan. Al-Quran kan? Milih bela Islam atau bela negara? Bela Islam atau bela NKRI? Ayo jangan ragu-ragu Bu, enggak dimarahin enggak. Ya, bela Islam. Kemudian milih taat Allah atau taat pemerintah? Taat Allah dong. Yang punya surga kan Allah, bukan pemerintah. Nah, saya ulang lagi. Milih Al-Quran atau Pancasila? Al-Quran, wahyu Allah, Pancasila, bikinan manusia. Milih bela Islam atau bela NKRI? Bela Islam dong, jelas masuk surga. Milih taat Allah atau taat pemerintah? Taat Allah. Nggak nyampe semenit jadi teroris semua nih. Lah itu kan walaupun saya ini simplikasi penyederhanaan Pak, tapi itu cara pandang awal yang ditanamkan. Mengapa orang jadi teroris? Padahal itu kan pertanyaan jebakan loh. Jawabannya kan bukan pilihan sebetulnya Pak. Saat dia meminta kita memilih, dia sudah ngejebak kita sebetulnya. Itu cara cuci otak. Sama kayak ibu-ibu ditanya, milih taat Allah atau taat suami? Kalau dipilih bahaya. Milih taat Allah, suami kawin lagi. Ya kan? Milih taat suami, kafir sama Allah. Kan begitu. Atau begini yang lebih sederhana, milih taat Allah atau taat orang tua? Ini kan jebakan kalau kita pilih, Pak. Itu kan bukan pilihan sebenarnya kan? Kalau kita pilih taat Allah, durhaka sama orang tua, sama dosanya. Kalau kita pilih taat orang tua, kafir sama Allah. Nah itulah jebakan. Sebenarnya kan itu bukan pilihan. Kalau kita ingin geser sedikit saja, taat kepada orang tua merupakan perintah Allah. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridhanya Allah tergantung ridho orang tua. Milih taat Allah atau taat suami? Jawaban yang benar. Ya mentaati suami kan perintah Allah. Kata Pak Ustadz pengajian di masjid, kalau taat suami masuk surga. Kalau ngelawan suami masuk neraka. Ibu-ibu kalau pengen masuk neraka gampang caranya Bu. Suami lagi tidur, sepak palanya. Gampang masuk neraka mah gitu. Artinya kan, jangan diadu, jangan dipilih. Sama taat Allah atau taat pemerintah? Mentaati pemerintah itu perintah Allah, Pak. Suka nggak suka ya. Waktu pemilu 2024 kemarin mungkin nggak pilih Pak Prabowo, nggak pilih Mas Gibran. Kebetulan kalah calonnya ya. Kalah calonnya umpama ini. Tapi begitu Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, kita wajib taat. Wajib taat. Nggak bisa kita kemudian ngikutin selera kita. Kalau ngikutin selera saya maunya saya nih maaf ya. Bukan kampanye, bukan. Maunya saya sih, saya yang jadi presiden itu. Woi, kalau saya jadi presiden Suparman Abdul Karim. Wah, berkunjung ke kedamaian. Kalau saya jadi presiden, Pak Kaling saya jadikan menteri dalam negeri. Pak Ikrom langsung menteri pendidikan dikti ya, pendidikan tinggi. Pak Babinsa langsung jadi panglima TNI. Dari Babin bintang 4, apalagi Pak Babin Kamtipas langsung saya jadikan Kapolri. Saya jadi stres begini ya. Karena begini, ketidakpuasan kita dengan hasil pilihan politik itu membuat kita jadi radikal loh, Pak. Bahkan membuat kita jadi gila kan? Membuat kita jadi stres. Betapa banyak orang stres gara-gara Jokowi jadi presiden 2 periode. Kan begitu. Ya kita jangan nambahin stok stresnya, gek. Bertoleransi dengan itu semua. Begini, ati Allah wa ati Rasulullah wa ulil amri minkum. Perintah Allah, Pak. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah wa ulil amri minkum. Dan pemerintah minkum ini ngikat negara kita loh, Pak. Minkum ini berarti bukan Presiden Erdogan Turki, bukan Donald Bebek Trump Amerika, apalagi Benjamin Netanyahu Israel ya. Bukan. Minkum di sini menunjukkan Prabowo, pemimpin kita itu. Itu yang harus kita taati. Nah, apa boleh mengkritik? Boleh. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah kritik, karena kritik itu bermanfaat bagi orang beriman. Karena mengapa? Yang mengkritik itu membangun, Bapak Ibu, daripada yang memuji, menjilat.
penjilat sama ceboker katanya kan, ceboker. Pemuji itu Pak bahaya. Bagaimana MBG? Siap Pak Presiden. 1 SPPG 1 ekor sapi. Jadi kalau 19.000 19 ekor sapi. Boro-boro sapi Pak. Yang datang Roy kok rasa sapi. Umpama gitu loh. Maka pengkritik. Tapi ingat, ngeritik bukan menghina Bapak Ibu. Bukan menghina. Hati-hati loh. Karena ada saya lihat di narasi-narasi di media sosial maupun di media televisi itu pemberitaan, orang bukan lagi mengkritik presiden tapi sudah menghinanya loh. Bahkan sudah memfitnahnya. Ada hadis yang harus kita sadari. Ini bukan indoktrinasi tapi sadarilah. Man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina sultan, sultan itu kepala negara, Pak. Barang siapa yang menghina kepala negara, maka dia pasti akan dihinakan oleh Allah. Lihatlah orang-orang yang suka menghina kepala negara. Endingnya dia tidak akan selamat. Bukan kepala negara menggunakan aparat penegak hukum untuk menindak mereka, bukan. Tapi mereka pasti keceli Bapak Ibu. Karena orang yang menghina. Saya ambil contoh. Ada yang ceramah di Teluk dulu. Jokowi banci. Coba buka celananya. Jangan-jangan head. Kan begitu kan? Dia tidak dipidana gara-gara menghina Jokowi. Tapi dia berbuat pidana yang lain. Dia tersandu. Jadi silahkan mengkritik pemerintah. Tapi ingat. Jangan menghinanya. Nah balik lagi. Bela Islam atau bela negara. Nah bela negara ini kan bagian dari ajaran Islam. Betul nggak kira-kira? Karena mengapa? Man kutila duna malihi fahuwa syahid. Yang mati membela harta, mati syahid. Wa man kutila duna nafsihi fahuwa syahid. Yang mati membela dirinya, mati syahid. Wa man kutila duna ahli fahuwa syahid. Yang mati membela keluarganya, mati syahid. Kalau membela diri saja mati syahid, apalagi kita membela negara. Itu mati syahid. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu bagian daripada iman. Kemudian milih Al-Quran atau Pancasila. Nah, saya ajarin cara jawabnya begini, Pak. Ini cara NII ya, nyuci otak. NII, JI, ISIS gitu ya, nyuci otak begitu. Milih Al-Quran atau Pancasila? Jawabannya begini. Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila itu sesuai dengan ajaran agama. Saya ambil contoh tadi kita praktek salam Pancasila. Ada calon pegawai BPIP, sudah pantuhir ini, ditanya, bisakah salam Pancasila itu menggantikan Assalamualaikum? Kata calon pegawai, bisa. Langsung dijabat tangan dengan senyum sumringah. Selamat, Anda ikut tes lagi tahun depan. Gagal. Karena mengapa? Paradigmanya nggak tuntas. Dianggapnya posisi Pancasila itu akan menegasikan agama. Tidak. Justru Pancasila itu sesuai dengan ajaran agama. Karena Pancasila bukan agama. Pancasila tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila sesuai dengan ajaran agama. Coba. Sila ke-1. Ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Kan Al-Quran tuh. Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Al-Quran. Yang dibaca khotib Jumat tiap hari Jumat. Kalau closing gitu. Yang ketiga. Persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Al-Quran. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Wa amruhum syura bainahum. Al-Quran. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dulu huwa aqrabu littaqwa. Itu Quran semua itu. Bahkan sesuai dengan ajaran agama manapun karena universal. Nah, mengapa kita pakai Pancasila, Pak? Karena kita berbineka tunggal ika. Di negara ini tidak cuma satu suku. Di negara ini tidak cuma satu agama, Bapak Ibu. Ada beragam suku, ada beragam agama. Jadi kita nggak bisa pakai satu agama. Maka kita pakai kesepakatan. Apa? Pancasila. Dan itu dicontohkan oleh Nabi. Nabi dulu hijrah dari Mekah ke Madinah. Bikin negara namanya negara Madinah. Negara Madinah itu bukan negara agama. Bukan negara Islam. Tapi negara kesepakatan. Persis dengan NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar negara Nabi itu bukan Al-Quran, Pak. Ini Bapak Ibu harus tahu jalan jawabnya kalau debat sama orang HTI yang suka khilafah-khilafah itu, khilafatul muslimin gitu ya, yang pakai pelang itu, termasuk sama orang NII dan lain sebagainya. Mereka mengatakan mengapa Indonesia negara kafir? Karena dasarnya bukan Al-Quran, tapi Pancasila dan UUD 1945 kata mereka. Jawab begini, dulu Nabi bikin negara-negara kesepakatan namanya Madinah. Dasar negara Nabi bukan Al-Quran, tapi konstitusi negara Nabi Sahifatul Madinah, piagam Madinah.
yang terdapat 47 pasal. UUD 45 punya 37 pasal dengan Pancasila 5 sila, sedangkan Piagam Madinah 47 pasal. Lah apakah negara Nabi kafir? Apakah Nabi kafir? Nggak pakai Al-Quran, tapi pakai Piagam Madinah. Mengapa demikian? Al-Quran itu wahyu Allah. Dia nggak boleh diamandemen, nggak boleh diperdebatkan. Makanya Al-Quran bukan untuk jadi konstitusi, tapi nilai pedoman hidup. Makanya negara ini kalau menjadikan Al-Quran sebagai konstitusi, Bapak Ibu, siapa yang berani mengamandemennya itu, Pak? Memperdebatkan di ruang sidang MPR, DPR itu. Nggak akan berani, kan? Karena dia terlalu sakral, Bapak Ibu. Baik.